Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmayati dengan NIM H0711811005. Jadi pada video ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana mendigitasi suatu peta digital. Jadi digitasi merupakan proses kompresi dari data raster menjadi data vektor dengan menggunakan perangkat lunak SIG, dalam hal ini yaitu ArcGIS. Nah, dalam proses digitasi, kita dapat mendigitasi suatu objek spasial, kemudian mengonversi objek spasial tersebut menjadi kumpulan koordinat X dan Y, dengan tipe geometri seperti garis, titik, dan poligon. Nah, untuk mendapatkan data yang akurat, juga sangat dibutuhkan data yang telah tergeoreferencing dengan baik dan memiliki kualitas yang tinggi. Nah, aturan yang harus dipatuhi dalam menggambarkan tiga geometri dalam proses digitasi. Nah, yang pertama itu apabila kita ingin menggambarkan titik, maka dapat digambarkan titik apabila skalanya itu lebih kecil dari 0,5 dikali dengan skala peta. Nah, begitupun dengan area, dapat digambarkan apabila objeknya itu lebih besar atau sama dengan 0,5 dikali dengan skala peta. Nah, untuk jalan, apabila kita ingin mendigitasi jalan yang objeknya itu lebih kecil dari 0,5 dikali dengan skala peta, maka cukup digambarkan dengan satu garis seperti ini saja. Namun apabila objeknya itu lebih besar atau sama dengan 0,5 dikali dengan skala peta, maka bisa digambarkan dengan dua garis seperti ini. Nah, contohnya apabila kita memiliki peta dengan skala 1:50.000, maka kita bisa mendapatkan luasnya sama dengan 25 meter. Maka untuk jalan ini apabila lebarnya itu kurang dari 25 meter, maka cukup digambarkan dengan bentuk garis seperti ini saja. Kemudian digitasi bangunan dan fasilitas umum. Nah, semua bangunan diplot sesuai dengan ukuran dan bentuk sebenarnya. Kemudian bangunan diplot pada atap bangunan. Jadi di sini pada saat digitasi maka atap bangunan dijadikan sebagai acuan titik. Kemudian kumpulan bangunan atau gedung yang berjarak rapat antara satu dengan yang lain dibuat sebagai satu kesatuan dan dipisahkan dengan sharing boundary. Nah, untuk kemudian pada tahapan pembentukan geodatabase dibuat menjadi poligon tersendiri. Lalu selanjutnya landasan pacu dan dermaga apabila terlihat pada citra maka harus digambarkan sesuai dengan bentuk dan ukuran yang sebenarnya. Jadi langsung saja kita melakukan proses digitasi. Jadi kita masuk pada ArcMap. Nah, di sini langsung saja kita panggil data yang ingin kita digitasi. Nah, di sini saya menggunakan peta yang sudah saya georeferencing. Tampilannya seperti ini. Nah, pertama yang perlu kita perhatikan adalah sistem koordinatnya. Di sini saya menggunakan satuan derajat desimal. Nah, yang pertama itu yang kita lakukan adalah kita membuat file SHP, bisa di katalog, kemudian kita cari tempat penyimpanan yang diinginkan, misalnya di digitasi. Kita klik new, kemudian save file. Nah, misalnya yang ingin kita digitasi dulu itu berbentuk poin. Misalnya sarana ibadah seperti masjid ya. Masjid. Oke. Kemudian poin, lalu sistem koordinatnya kita ganti menjadi WJS 1984. Kemudian kita oke kan. Lalu oke.
ini bisa kita tutup. Oke. Kemudian di sini kita ubah statusnya menjadi start editing. Nah, setelah muncul seperti ini, bisa kita zoom untuk mencari sarana ibadah tersebut. Ya, kita ubah skalanya menjadi 1:10.000. Lalu kita cari masjid. Kayak ini sudah dapat satu. Caranya itu kita klik masjid, kemudian poin, lalu kita tinggal klik seperti ini. Nah, kemudian kita pindahkan lagi, kita cari lagi, lalu kita klik poin lagi, terus kita klik di masjid. Nah, kita pindahkan lagi. Nah, kita klik poin, kemudian kita klik-klik seperti ini. Kemudian kita cari lagi. Ya. Oke. Ya. Jadi mungkin seperti itu yang bisa saya contohkan untuk bentuk geometri titik. Nah, kalau misalnya kita anggap selesai, maka bisa kita save, lalu kita stop editing. Nah, di sini bisa kita zoom ke layar. Nah, kita sudah berhasil mendigitasi poin-poin yang ada pada peta. Nah, sekarang yang selanjutnya kita digitasi jalan. Seperti tadi kita buatkan file SHP juga. Kemudian kita simpan di digitasi, new, save file. Kemudian jalan. Kita singkat saja JLN. Oke. Kemudian di sini kita gunakan polyline. Kemudian edit sistem koordinatnya seperti tadi, yaitu WJS 1984. Kemudian oke. Dan oke. Kemudian jalannya kita edit fitur, yaitu start editing. Nah, setelah itu bisa kita zoom. Kita akan cari jalan yang akan didigitasi. Bisa kita ubah. Ya. Kemudian kita cari jalan yang ingin kita digitasi. Bisa di close saja. Misalnya kita ingin digitasi jalan ini. Maka terlebih dahulu kita harus mengetahui luas dari jalan ini seperti aturannya tadi. Maka kita perbesar. Oke. Kemudian untuk menghitung luasnya kita bisa gunakan ini. Kemudian yang ini kita gunakan meter. Oke. Jadi kita bisa tarik garis dari sini ke sini. Ya. Nah, kita lihat di sini bahwa dia itu lebarnya sama dengan 25 meter. Jadi lebih kecil dari 25 meter yang tadi dijelaskan, maka cukup digambarkan dengan satu garis saja. Seperti itu. Jadi kita mulai. Kita klik jalan, kita klik line, kemudian tarik titik-titik. Misalnya kita mulai dari sini, kita tarik titik-titik seperti ini. Ya. Nah, titik demi titik ini disebut dengan vertex. Ya, kita tarik.
Oke. Kemudian kita geser. Setelah itu kita lanjut lagi. Oke. Oke, nah saya kira mungkin seperti itu cara untuk mendigitasi jalan. Nah, apabila dianggap selesai, maka bisa kita save. Oke. Saya perbesar dulu. Yang dimaksud dari vertex adalah ini garis kecil yang ada di sini. Jadi ini bisa kita ubah, bisa kita atur apabila terdapat garis yang melenceng. Bisa kita atur. Nah, setelah itu bisa di stop editing. Oke. Kemudian kita zoom to layer. Nah, tapi untuk jalan ini supaya lebih menonjol, maka bisa kita atur simbologinya. Gimana simbologi? Misalnya kita kasih warna ini, kemudian oke. Nah, warnanya yang ini tadi warna orange ya. Kita zoom lagi. Ya, sudah kelihatan. Nah, yang berikutnya adalah kita digitasi objek yang berbentuk poligon. Digitasi objek yang berbentuk poligon. Misalnya kita cari dulu ini. Ya. Nah, maka dari itu kita buatkan file SHT lagi, kemudian kita simpan di sini. New file SHT-nya. Misalnya namanya itu adalah sawah. Oke. Nah, di sini kita pakai polyline dulu. Kemudian kita edit. Cari WJS 1984. Kemudian oke. Setelah itu kita aktifkan editing. Nah, ini bisa di close. Untuk sawah, kita perbesar lebih besar supaya jelas. Nah, kita bisa mulai. Nah, untuk membentuk poligon ada tekniknya, yaitu kita melebihkan ujungnya seperti ini. Misalnya kita gambar titik dari sini, maka kita lebihkan seperti ini. Iya. Ini karena tidak lurus, jadi kita tarik kecil-kecil saja. Oke. Nah, ini bisa lanjut.
Nah, kalau sudah seperti ini, kita cari lagi. Misalnya ini. Kita lebihkan. Kita mulai dari sini saja. Dan kita lebihkan. Ya, kemudian maaf, tarikannya tidak rapi, jadi seperti ini. Oke, lebihkan. Selanjutnya bisa kita tambah lagi, misalnya di sini. Tidak. Di sini saja. Oke. Kita mungkin dari sini. Kemudian dilebihkan juga. Oke. Nah, jadi untuk poligon ini seperti ini. Kemudian kalau sudah itu kita klik dua. Oke. Nah, oke, jadi kita bisa save, kemudian stop editing. Nah, kita bisa zoom to layer. Kemudian untuk ini kita, nah, maka vegetasi yang kita buat tadi akan muncul seperti ini. Untuk poligonnya ini bisa kita atur. Kemudian kita gunakan menu ini, Add Toolbox. Kemudian kita cari data manajemen toolbox. Tidak ada. Kemudian kita ke fitur. Di fiturnya ini, kemudian fitur to polygon. Fitur to polygon ini. Kemudian kita pilih sawah. Ya, lalu kita simpan, misalnya dengan nama singkat saja, SWH. Kita save, kemudian oke. Oke, jadi ini sudah berbentuk poligon. Nah, kalau kita uncek di sini sawah, sini, maka garis yang lebih tadi di sini maka akan dihilangkan.
karena itu tidak membentuk poligon tertutup seperti itu. Oke. Jadi yang tadi kita sudah muncul di sini. Oke, jadi mungkin itu yang dapat saya jelaskan mengenai proses digitasi pada peta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.